Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Pernahkah kamu membayangkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung yang biasanya memakan waktu 3 jam? Kini bisa ditempuh hanya dalam 36 menit. Itulah yang kini menjadi kenyataan lewat hadirnya kereta cepat Wush, proyek besar pertama di Asia Tenggara. Nama Wush sendiri bukan sekadar bunyi kereta yang melaju cepat, tapi akronim dari waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Sebuah simbol tentang kecepatan, efisiensi, dan kemajuan. Tapi, di balik keindahan dan modernitasnya, Wush juga menyimpan kisah panjang tentang impian besar, kerjasama internasional, dan tantangan berat yang harus dihadapi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur transportasi. Gagasan pembangunan kereta cepat di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, studi kelayakan sudah dilakukan. Namun baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek ini benar-benar diwujudkan. Pemerintah melihat kebutuhan konektivitas antar kota yang semakin mendesak, terutama antara dua pusat ekonomi besar, Jakarta dan Bandung. Setelah serangkaian negosiasi panjang, akhirnya diputuskan bahwa proyek ini akan dikerjakan oleh konsorsium Indonesia-China dengan dukungan teknologi dari China Railway International. Pembangunan dimulai resmi pada 2016 dan diberi nama Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jalur sepanjang 142,3 km dibangun dengan teknologi mutakhir, rel beton bertulang, terowongan bawah bukit, dan jembatan melayang raksasa. Selama bertahun-tahun, ribuan pekerja lokal dan teknisi asing bekerja siang malam. Tantangan datang dari berbagai sisi, mulai dari pembebasan lahan, kondisi geologi yang rumit, hingga pandemi yang sempat menunda progres. Namun akhirnya pada Oktober tahun 2023, Indonesia menorehkan sejarah baru, kereta cepat pertama di Asia Tenggara resmi beroperasi. Nama Wush diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2023. Kata ini terinspirasi dari suara kereta yang melaju cepat Wush, tapi juga mencerminkan semangat efisiensi dan ketepatan waktu. Logo Wush didesain dengan warna merah dan putih, melambangkan energi dan kebanggaan nasional. Di sisi lain, nama-nama stasiunnya seperti Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar mewakili jalur ekonomi baru yang diharapkan tumbuh di sepanjang lintasan. Wush bukan hanya soal transportasi, tapi simbol perubahan cara berpikir bangsa tentang waktu dan produktivitas. Wush menggunakan kereta hasil adaptasi dari teknologi kereta cepat CR400AF buatan China. Kecepatannya bisa mencapai 350 km per jam dengan sistem keamanan berlapis berbasis sinyal digital dan kontrol otomatis. Interiornya didesain modern dengan 3 kelas berbeda: First Class, Business Class, Premium Economy. Tiap kursi dilengkapi USB, meja lipat, dan sistem pendingin canggih. Bahkan, kereta ini ramah lingkungan, menggunakan listrik sepenuhnya tanpa emisi karbon dari bahan bakar fosil. Semua ini menjadikan Wush bukan sekadar alat transportasi, tapi bukti bahwa Indonesia mampu mengoperasikan teknologi tingkat tinggi. Jalur Wush terbentang dari stasiun Halim di Jakarta Timur hingga Tegaluar di Bandung, melintasi 4 stasiun utama. Di tiap titik, dibangun stasiun dengan desain futuristik berpadu sentuhan lokal. Stasiun Halim menampilkan konsep arsitektur modern minimalis, sedangkan stasiun Tegaluar dirancang ramah lingkungan dengan material bambu dan kayu. Tak hanya itu, konektivitas ke transportasi lain juga diperhatikan. Misalnya, dari stasiun Padalarang tersedia kereta feeder menuju stasiun Bandung Kota, semuanya dirancang untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang cepat, nyaman, dan terintegrasi. Wush tidak hanya memotong waktu perjalanan, tapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah lintasan. Kota-kota seperti Karawang dan Padalarang mulai menarik investasi baru, terutama di sektor properti dan pariwisata. Ribuan lapangan kerja tercipta selama masa konstruksi, dan ratusan lainnya kini hadir di sektor operasional. Selain itu, Wush menjadi proyek percontohan bagi pengembangan transportasi cepat di masa depan. Seperti rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya, dalam jangka panjang, Wush diharapkan memperkuat daya saing nasional, menghubungkan waktu, ruang, dan peluang ekonomi secara efisien. Bagi masyarakat, pengalaman naik Wush terasa seperti berada di masa depan, dari check-in digital, pemeriksaan keamanan yang cepat, hingga ruang tunggu ber-AC dengan suasana bandara mini. Begitu masuk ke gerbong, suasananya hening dan nyaman. Saat kereta mulai melaju, penumpang sering kaget melihat pemandangan di luar bergerak begitu cepat. Sawah,
jalan tol, dan pegunungan hanya terlihat sekilas. Dalam hitungan menit, mereka sudah berpindah dari Jakarta ke daerah Karawang atau Purwakarta. Tak heran, banyak yang menyebut Wush sebagai pengalaman futuristik pertama di Indonesia. Saat pertama kali dibuka, Wush menarik perhatian publik dengan promosi tiket gratis dan diskon besar. Kini, tarif regulernya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp350.000, tergantung kelas dan waktu keberangkatan. Meskipun sempat muncul perdebatan soal harga yang dianggap belum terjangkau bagi semua kalangan, banyak penumpang menilai kenyamanan dan kecepatan Wush sepadan dengan biayanya. Dalam waktu singkat, Wush mencatat lebih dari 5 juta penumpang pada tahun pertamanya beroperasi. Angka yang menandakan antusiasme masyarakat luar biasa tinggi. Seperti proyek besar lainnya, Wush juga tak lepas dari kritik. Beberapa pihak menyoroti pembengkakan biaya proyek yang semula diperkirakan Rp86 triliun, namun meningkat karena faktor teknis dan pandemi. Selain itu, isu keterlambatan pembangunan jalur pendukung seperti feeder juga menjadi catatan. Namun pemerintah menegaskan bahwa investasi jangka panjang Wush akan memberikan manfaat besar dalam 20-30 tahun ke depan. Ini bukan sekadar proyek transportasi, tapi simbol perubahan budaya, bahwa waktu kini menjadi aset paling berharga bagi bangsa Indonesia. Mayoritas dana pembangunan berasal dari pinjaman luar negeri, khususnya dari China Development Bank (CDB). Utang ini memiliki tenor panjang dan bunga yang tetap dibayar tiap tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah skema bisnis Wush sudah sesuai dengan ekspektasi? Apakah Indonesia menanggung risiko finansial yang terlalu besar? Menteri Keuangan menyatakan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutup utang Wush. Tanggung jawab seharusnya berada di perusahaan pelaksana, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, di bawah holding BUMN atau Donantara. Pemerintah Indonesia dan China kini tengah melakukan pembicaraan untuk restrukturisasi utang Wush. China menyatakan siap bekerja sama dan menekankan bahwa manfaat publik dari proyek ini harus diarahkan sebagai pertimbangan utama, bukan hanya angka keuangan. Di dalam negeri, muncul kritik bahwa skema pembiayaan proyek terlalu bergantung pada pinjaman dengan risiko jangka panjang. Pengamat menyebut Wush bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan baik. Lalu, bagaimana masa depan Wush di tengah tekanan utang dan ekspektasi besar? Keberhasilan proyek ini kini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat kereta melaju, tetapi juga dari seberapa cepat proyek ini menjadi mandiri secara keuangan dan memberi manfaat ekonomi nyata. Salah satu kunci adalah meningkatkan pemanfaatan lintasan, memperluas rute dapat menarik lebih banyak penumpang komuter, dan mengintegrasikan layanan feeder agar kereta cepat tak hanya menjadi moda khusus wisata, tetapi bagian dari jaringan transportasi harian. Pihak pengelola dan pemerintah menyadari risiko besar jika beban keuangan terus membesar. Maka, sekarang fokus bukan hanya pada teknologi dan kecepatan, tetapi juga pada manajemen bisnis yang sehat, transparansi finansial, dan pelindungan publik agar masyarakat tidak menanggung kerugian dari proyek ini. Wush kini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Banyak yang menyadari bahwa negara ini mampu membangun teknologi yang dulu hanya bisa mereka lihat di luar negeri. Wush adalah simbol optimisme bahwa kemajuan bukan hanya milik negara maju. Ketika anak-anak melihat kereta ini melaju di atas jembatan megah, mereka melihat masa depan yang lebih cepat, bersih, dan cerdas. Mungkin dari merekalah akan lahir insinyur-insinyur baru yang membawa Indonesia menuju era transportasi masa depan. Pemerintah sudah mulai menyiapkan rencana besar memperpanjang jalur Wush menuju Surabaya. Proyek ini akan menjadi lintasan kereta cepat pertama yang membelah Pulau Jawa dari barat ke timur. Dengan jarak hampir 700 km, waktu tempuh Jakarta-Surabaya diperkirakan hanya 3 jam 30 menit. Selain itu, Wush juga menjadi titik awal pengembangan Smart City Corridor kota-kota baru yang tumbuh di sepanjang jalur transportasi cepat. Ini bukan lagi soal infrastruktur, tapi masa depan gaya hidup masyarakat Indonesia. Wush bukan sekadar kereta cepat, ia adalah simbol perubahan cara berpikir bangsa. Dari generasi yang dulu terbiasa menunggu, kini menjadi generasi yang menghargai waktu. Dari bangsa yang dulu tertinggal, kini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Ketika kereta itu melaju di atas rel, ia membawa harapan bahwa Indonesia sedang bergerak maju lebih cepat dari sebelumnya. Karena kemajuan seperti Wush tidak datang dalam sekejap, ia adalah hasil dari kerja keras, keyakinan, dan mimpi yang akhirnya menjadi nyata.